Bapak Ibu Saudara, bagaimana awalnya sampai-sampai orang Tionghoa memiliki tradisi cengbeng ini. Dan cengbeng ini memang dipraktekkan oleh orang Tionghoa tidak hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia, Taiwan, di Tiongkok, di Singapura, di Hong Kong, bahkan Filipina. Bapak Ibu Saudara, awalnya tradisi cengbeng itu dimulai karena ada seorang raja. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Ya, ada yang pernah, ada yang belum ya. Di Tiongkok Bapak Ibu, dalam sejarah Tiongkok hanya pernah ada 2 raja yang muncul dari kaum rakyat jelata. Sedangkan raja-raja lainnya adalah kaum bangsawan. Jadi satu ketika ada seorang rakyat jelata biasa, dia berjuang masuk ke dalam ranah politik. Jadi dia berjuang dari menjadi pimpinan daerah, kemudian bupati, kemudian gubernur. Dan setelah perjuangan panjang, akhirnya peperangan terjadi, biasanya terjadi kudeta ataupun pengambilan alih kekuasaan. Singkat cerita, dia menjadi raja. Ini kisah nyata ya Bapak Ibu. Kemudian setelah menjadi raja, dia ingat kampung halamannya. Bapak Ibu Saudara yang merantau juga biasanya begitu. Sudah pergi sampai jauh. Ada yang anaknya ke Jakarta, ke Malaysia, barangkali ke Australia. Kalau sudah sukses, ingat kampung halaman. Saya pernah ke Lingga Bapak Ibu. Lingga itu jauh sekali. Dari Batam naik kapal lagi. Sekitar 4 jam. Sampai ke satu daerah namanya Lingga. Di sana juga ada orang Tionghoa. Sudah sukses di luar kota. Dia tidak lupa kampung halamannya. Apa yang dia berikan, apa yang dia sumbangkan, dia membangun satu wihara. Nah, raja ini Bapak Ibu, dia kemudian pulang ke kampung halaman. Niat dia mencari kedua orang tuanya. Namun, orang tuanya sudah meninggal. Tidak hanya itu. Bukan hanya orang tuanya telah meninggal, tetapi karena terjadi perang dan sebagainya, dia juga tidak bisa menemukan kuburan dari orang tuanya. Jadi diminta para prajurit itu untuk cari kuburan orang tua saya. Tapi tidak ketemu. Cari bagaimanapun tidak ketemu. Akhirnya raja ini punya cara. Dia berpikir, kalau begitu. Dia tentukan satu hari, kemudian dia minta seluruh rakyat Tiongkok bersama-sama membersihkan kuburan. Akhirnya seluruh rakyat Tiongkok membersihkan kuburan. Setelah bersih, di atas batu nisannya diberi kertas kuning. Artinya keluarga sudah hadir. Bapak Ibu masih melakukan? Masih ya? Kemarin bersih-bersih kuburan. Setelah itu ini letakkan kertas. Kalau saya dari Medan, kertasnya warna-warni. Mungkin di Makassar juga warna-warni ya. Tapi lembaran pertama ada yang warna merah. Nah, yang warna merah itu diletakkan di atas batu nisan. Kemudian
diduduki dengan batu supaya tidak terbang. Kemudian yang warna-warni tadi disebar di atas makam. Bapak Ibu Saudara, setelah seluruh rakyat Tiongkok melakukan itu, setidaknya yang di daerah tempat raja atau daerah kampung halaman raja, akhirnya ditemukan 2 makam yang tidak ada kertasnya. Nah, raja bahagia sekali. Ini makam kedua orang tua saya. Akhirnya dia bisa memberi sujud. Dia bangun kuburannya menjadi jauh lebih megah. Kemudian dia sering mendatangi setidaknya setahun sekali. Bapak Ibu Saudara, karena dirasa tradisi ini sangat baik, makanya orang Tionghoa terus melanjutkan melakukan tradisi ini. Puncaknya Cengbeng adalah biasanya 5 April. Benar ya? Puncaknya adalah 5 April. Tapi sebelum 5 April, sanak keluarga sudah datang untuk membersihkan kuburan. Saya tidak tahu kalau di Makassar. Kalau di tempat saya, biasanya ada keluarga yang kalau Imlek tidak pulang. Tapi kalau Cengbeng pasti pulang. Ada di sini yang demikian? Ada ya? Nah itu, takut dikutuk kalau nggak pulang gitu ya. Katanya anak durhaka. Ada yang kalau nggak pulang dimimpiin. Ini Cengbeng kamu kok nggak bersihkan kuburan saya begitu ya. Nah tetapi sesungguhnya itu tradisi yang sangat baik. Mengapa? Setidaknya setahun sekali kita mengingat jasa dari orang yang sudah membesarkan kita. Barangkali orang tua, barangkali kakek nenek. Tidak hanya itu, ketika kita membersihkan kuburan, kita mengingat nasihat-nasihat yang pernah diberikan beliau kepada kita. Dan menjadi kesempatan berkumpul dengan sanak keluarga saudara, bahkan yang jauh. Bapak Ibu Saudara, persis sebelum saya ke Makassar, nenek saya meninggal. Sabtu jam 10 malam. Jadi saya sempat dari Jakarta cepat-cepat pulang ke Medan. 2 hari selesai nenek dimakamkan. Pas saya datang ke Makassar. Nah ketika nenek meninggal pun saya melihat banyak sekali keponakan saya yang saya sendiri tidak kenal. Karena saya sudah 7 tahun tidak ketemu sanak keluarga. Kalau saya setiap Cengbeng saya sudah tidak pulang. Saya hanya pelimpahan jasa di wihara. Nah itu juga salah satu kesempatan bertemu sanak keluarga. Informasi sedikit walaupun tidak berhubungan. Nenek saya meninggal di umur 101 tahun. Kalau di koran ya 101 tahun. Tapi katanya itu ditambahin 5 tahun tradisi Tionghoa. Jadi aslinya 96. Ya lumayan panjang umur ya. Ya 96 pun lumayan panjang umur. Bapak Ibu Saudara, Cengbeng ini akhirnya menjadi salah satu tradisi yang biasanya dipraktekkan orang Tionghoa setiap tahunnya. Selain itu ada beberapa tradisi lainnya. Ya, tapi tidak saya bahas. Hanya saya ingatkan ke Bapak Ibu, ini bagian dari tradisi. Kalau bagian dari tradisi, sesungguhnya tidak berhubungan dengan agama. Dia agama apapun, dia boleh melakukannya. Karena tradisi itu misalnya apa? Imlek. Imlek tidak berhubungan dengan agama. Cap Gome. Ya. Kemudian Cengbeng. Kemudian ada Ulambana, Chit Gue Pua ya, sekitar bulan 7. Nah sesungguhnya itu tradisi datang dari Buddhis, tapi zaman sekarang yang non-Buddhis pun kalau dia Tionghoa dia ikut tradisi ini. Masih ada tradisi yang lain. Sisanya selain yang 4 ini,
berhubungan dengan makanan. Tradisi bakcang, betul ya? Tradisi kue bulan. Dan tradisi makan ronde. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari tradisi Tionghoa. Ketika saya di Thailand, Bapak Ibu, jadi saya baru pulang ke Indonesia beberapa bulan ini. Kemarin saya 4 tahun di Thailand. Orang Thai juga melakukan patidana. Persis seperti ini. Hanya mereka tidak melakukannya bersama. Kalau hari ini kita melakukannya bersama. Kalau orang Thai umumnya pas di hari kematian. Jadi pas di hari kematian mereka dana makan, kemudian dibuat altar seperti ini, tapi hanya satu orang. Mereka ngundang para biku, membacakan parita, kemudian makan siang bersama. Dana makan ke para bhante. Tapi Bapak Ibu, kalau orang Thai dana makan siang kepada biku pas di hari patidana, biasanya makanannya unik-unik. Kenapa? Karena mereka akan mendanakan makanan yang disukai oleh mendiang kepada para biku. Jadi kalau yang meninggal senang seafood, hari itu sayurnya seafood semua. Tapi kalau yang meninggal senangnya makanan manis, hari itu makanannya manis semua. Mereka berharap mendiang bisa ikut bahagia, para bhante makan makanan kesukaannya mendiang. Satu pengalaman sangat unik Bapak Ibu. Ketika di Thai, saya pindah patah setiap pagi. Pindah patah. Setiap pagi. Mesti ada yang ngasih. Tetap ada yang ngasih. Dan pernah saya menerima dana pindah patah. Aneh sekali. Aneh sekali. Saya dapat baju Bapak Ibu. Jadi saya pindah patah itu dapatnya baju dan celana. Dan saya terkejut. Tapi namanya di negeri orang ya, kita tidak ngerti tradisinya. Saya jalan saja. Sekembali saya di wihara saya bingung. Saya kok dikasih baju ya? Ini disuruh lepas jubah ya saya ya? Begitu ya? Saya merasa aneh sekali. Dan kalau disuruh lepas jubah juga enggak benar. Kenapa? Bajunya kekecilan. Saya kan big size, begitu ya? Bajunya juga saya enggak bisa pakai. Beruntung ada murid saya, biku yang baru 1 wasa, saya tanya dia. Bahasa Thai-nya begini ya, sedikit bahasa Thai biar semangat Bapak Ibu. Tan kap, thamai kau thawai pen สื้อเชิ้ต kap. Kenapa kok saya didanain pakaian? Ternyata mungkin mereka bermimpi orang tuanya lahir dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, jadi keyakinan orang Thai, mungkin mereka bermimpi ada keluarganya yang sudah meninggal, kemudian mendatangi dalam mimpi tidak berpakaian, besoknya mereka dana pakaian ke para bhante. Sesungguhnya itu sedikit keliru. Harusnya dananya apa? Jubah, betul ya? Karena pakaian itu saya tidak bisa saya pakai. Dia bisa dana jubah. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan mimpi seperti itu, muncul kekhawatiran, boleh datang ke wihara, dana jubah ya. Jangan dana kaos. Bantenya itu tidak pakai. Bapak Ibu Saudara, patidana ini manfaatnya besar sekali. Namun, tidak semua orang melihat langsung manfaatnya. Oleh karena itu ingin saya ceritakan bagaimana orang yang benar-benar mendapatkan manfaat dari patidana. Kisah ini diceritakan langsung oleh Bhante Dhammaudo Mahatera. Beliau seorang biku meditasi dari Malaysia. Beliau sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena saya bisa bahasa Hokkien, jadi saya punya kesempatan belajar ajaran-ajaran beliau. Beliau tidak mengajar dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Memang semua ajaran beliau hanya bahasa Hokkien, Mandarin, atau bahasa Inggris.
Satu ketika beliau cerita begini, dan ini kisah yang beliau alami sendiri. Seorang ibu dan anak laki-lakinya dari Penang pergi ke Kuala Lumpur. Ya kalau orang Malaysia wajar ya, seperti Makassar pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, sampai di Kuala Lumpur, ibu dan anak ini menginap di hotel. Tiba-tiba anaknya kerasukan. Begitu kerasukan, dalam keadaan kerasukan dia panggil ibunya di samping itu mama. Saya menderita sekali. Ini hantunya yang mengatakan ya, saya menderita sekali. Dingin sekali di sana, dingin sekali. Kamu tolonglah saya, tolonglah saya. Tahu dia kerasukan siapa? Dia kerasukan kokonya sendiri. Kokonya itu meninggal di Kuala Lumpur 2 tahun yang lalu. Jadi pas mereka ke Kuala Lumpur, dia kerasukan kokonya sendiri, minta tolong ke mamanya. Mamanya bingung. Jadi dia dengan penuh kesedihan, dia minta tolong, dia katakan dingin sekali, menderita sekali. Kemudian mamanya bilang, lu lai on talok lutui lah, lu lai on talok lutui lah, bahasa Hokkien ya. Orang Penang pakai bahasa Hokkien. Kamu datang dari mana, kamu pulang saja. Kamu datang dari mana, kamu pulang saja. Coba Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau kita sebagai orang tua, sedih enggak? Mau nolong anaknya sendiri enggak tahu caranya. Sampai-sampai seorang ibu ngomong ke anaknya, kamu datang dari mana, kamu pulang saja. Waduh, kita kalau merenungkan itu kita sendiri sedih. Kita bukan orang tuanya, kita bisa merasakan kesedihan ibu itu. Terus ibu itu sedih sepanjang hari, kemudian setelah tiba di Penang, beruntung ada temannya yang mengatakan, coba datangi ada Bante di wihara. Dan mereka datang menemui Bante Dhamaudo. Sesampainya di sana, mereka ceritakan semua apa yang terjadi kepada beliau. Akhirnya beliau hanya mengatakan begini, ya sudah, besok atau lusa saya makan di rumah kamu. Kata Bantenya begitu, saya makan di rumah kamu, nanti kita pelimpahan jasa. Mereka tidak ngerti, mereka bukan Theravada, mereka tidak ngerti. Tapi ya dilakukan saja. Nah akhirnya pas di hari yang dijanjikan, Bantenya datang ke rumah ibu ini. Kemudian diberikanlah makan siang. Apakah karena Bantenya butuh makanan siang itu? Tidak. Kalau di wihara, umat berdana makan itu banyak sekali. Kalau di Malaysia, Bante Dhamaudo Pindapata, itu diikuti satu mobil pick up. Saking banyaknya yang berdana ke beliau. Karena beliau guru meditasi yang terkenal sekali di Malaysia. Murid beliau datang dari seluruh daerah. Beliau bahkan banyak murid-murid dari Amerika, dari Eropa datang untuk belajar meditasi. Jadi kalau beliau pindah patah sampai diikuti mobil pick up. Namun bukan karena ingin minta makan, tetapi beliau ingin memberi kesempatan ibunya untuk berbuat jasa. Setelah itu beliau ajak mereka untuk pelimpahan jasa. Selesai pelimpahan jasa, beliau mengatakan mudah-mudahan anaknya sudah tenang. Kemudian beliau pulang. Setelah kejadian itu, ibu ini tidak pernah lagi ya mendapatkan berita kesedihan dari anaknya yang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang kita melakukan pelimpahan jasa karena kita tidak didatangi ya. Kita tidak tahu manfaatnya sesungguhnya besar sekali. Bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, benar-benar terasa manfaatnya. Cerita kedua Bapak Ibu, juga dari Bante Dhamaudo.
Ketika itu ada seorang laki-laki, seorang dewasa laki-laki. Dia melewati jalan depan penjual toko buah. Hari pertama dia jatuh tepat di depan toko penjual buah. 2 hari kemudian dia jatuh lagi tepat di depan toko penjual buah. Dan pemilik toko buah ini bisa melihat makhluk halus. Karena iba, karena kasihan, dia panggil Koko itu yang sudah jatuh 2 kali, dia panggil. Kemudian dia tanya. Dia kasih tahu, ada yang nunggu kamu sudah berhari-hari. Siapa yang nunggu saya? Kalau Bapak Ibu di jalan tiba-tiba ada orang asing bilang, Bu, Pak, ada yang nunggu kamu sudah 3 hari. Ah ini, ada apa ini? Begitu ya. Mesti tidak percaya. Dia juga nggak percaya. Nggak ada yang nunggu saya katanya. Kamu 2 hari yang lalu kamu jatuh di sini toh? Kamu jatuh di sini toh? Iya. Ya dia juga ya begitu saja, yang nggak begitu dipikirkan. Ada yang nunggu kamu. Dia nggak percaya. Akhirnya penjual buah ini ngomong, seorang ibu-ibu parubaya dan seorang anak kecil. Anak kecil itu kepalanya luka. Ini mohon maaf agak mengerikan ya. Kepalanya yang belakang ini terbuka. Jadi kelihatan dalamnya sedikit. Begitu dia dengarkan itu, Koko ini langsung agak syok. Itu adalah istri dan anaknya yang kecelakaan beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia syok. Dia nanya penjual buah ini, nunggu saya buat apa? Nunggu saya buat apa? Apa yang bisa saya bantu? Lalu penjual buah ini cerita, mereka sedih katanya. Ibunya itu sedih. Dia pulang ke rumah. Kemudian dari jendela mengintip ke dalam rumah. Dikatakan dia mau masuk ke dalam rumah tapi tidak bisa. Jadi dia mengintip dari jendela. Karena umumnya rumah orang Tionghoa itu diberikan itu. Tanda dewa penjaga pintu. Ya. Kadang di atas pintu, kadang ditempelkan di daun pintu. Jadi makhluk itu istrinya hanya melihat dari jendela. Kemudian Koko ini tanya, saya bisa bantu apa? Mereka maunya dibantu apa? Tahu apa permintaan istrinya? Istrinya tidak minta apa-apa. Dia hanya minta, tolong buatkan altar untuk saya dan anak saya. Letakkan di depan rumah. Itu hanya itu permintaannya. Kenapa? Ternyata dia sedih. Dia pulang rumah, dia tidak melihat ada altar apapun. Dia sedih, mungkin dia berpikir satu hari suaminya akan lupa pada mereka. Jadi dia tidak minta apa-apa, dia hanya minta buatkan saya altar. Akhirnya Koko ini mengikuti. Dia buatlah altar. Bapak Ibu Saudara, dari 2 cerita ini kita belajar ya, bahwa Bapak Ibu hari ini mengingat keluarga yang telah meninggal merupakan hal yang sangat baik. Yang pertama, kita pelimpahan jasa. Barangkali kalau mendiang membutuhkan jasa, maka mereka akan dapat manfaat yang sangat besar. Namun kalau beliau misalkan sudah terlahir di alam bahagia misalkan, bahkan misalkan terlahir di alam dewa, tentu Bapak Ibu tidak mengharapkan keluarganya lahir di alam peta, betul ya? Tidak mengharapkan keluarganya lahir sebagai hantu gentayangan.
Kita mengharapkan keluarga kita, barangkali nenek saya yang baru meninggal sekitar seminggu yang lalu, 5 hari yang lalu. Seminggu yang lalu ya, karena hari Sabtu ya sudah 7 hari. Seminggu yang lalu kakek saya, harapan kita terlahir di alam dewa, alam surga. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga Bapak Ibu Saudara sudah lahir menjadi dewa, dan hari ini hadir di sini, bukankah mereka sangat bahagia? Betul ya? Walaupun seorang dewa barangkali tidak begitu membutuhkan jasa karena hidupnya lebih bahagia dari manusia. Tapi mereka melihat anak cucunya punya bakti luar biasa, kebahagiaan luar biasa. Tapi kalau mereka memang membutuhkan, seperti cerita yang pertama sampai dirasuki begitu, atau dimimpii, tentu ini juga sangat bermanfaat untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, terakhir, 2 hal mengingatkan kita sebagai umat Buddha dan juga mayoritas yang hadir hari ini adalah orang Tionghoa, sudah merupakan tugas kita untuk tidak melupakan bakti pada leluhur. Jadi yang Bapak Ibu Saudara lakukan hari ini sudah sangat terpuji. Dan kedua, patidana itu tidak harus hanya dilakukan setiap 3 April, 4 April, atau 5 April. Ya. Orang Thai pun sering melakukan tidak hanya di hari-hari tertentu. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan di hari tepat kematian. Atau kapan saja. Kadang Bapak Ibu tidak perlu dengan upacara yang rumit. Misalkan pas di hari kematian, dana makan saja. Kalau kebetulan di wihara ada bante. Bante kadang di wihara tidak ada bante. Silakan datang. Mungkin Bapak Ibu berdana ke wihara, ada kotak dana biasanya ya. Dana untuk operasional wihara. Atau Bapak Ibu bisa fangsen, betul ya? Buat sedikit kebaikan. Atau Bapak Ibu bisa berdana ke anak yatim piatu. Barangkali panti jompo. Barangkali yayasan sosial yang Bapak Ibu yakini. Sumbang atas nama yang meninggal. Kemudian dalam hati kita merenung. Semoga kebaikan yang telah pernah saya lakukan hingga hari ini melimpah pada mendiang. Semoga mendiang berbahagia. Pakai bahasa Indonesia saja. Sekali lagi ya. Semoga kebaikan yang telah pernah saya lakukan hingga hari ini melimpah kepada mendiang. Sebutkan nama atau pangkat ya, entah ibu, entah nenek, dalam hati saja. Semoga dengan limpahan jasa kebajikan ini mereka berbahagia. Bahkan kalau ada yang keluarganya baru meninggal, saya juga menyarankan setiap malam sebelum tidur untuk 100 hari pertama, setiap malam sebelum tidur, ingatlah mendiang sebelum tidur ucapkan, semoga dengan semua kebaikan yang telah pernah saya lakukan hingga hari ini, mendiang berbahagia. Ya, semoga dengan kebaikan yang telah pernah saya lakukan hingga hari ini, mendiang berbahagia. Untuk 100 hari pertama. Kalau lupa bagaimana Bante? Ya kalau sesekali lupa enggak apa-apa. Karena dalam 100 hari itu pasti Bapak Ibu belum tentu ingat setiap hari. Tetapi kalau itu adalah orang yang Bapak Ibu sangat sayangi, Bapak Ibu pasti ingat. Bapak Ibu Saudara, inilah manfaat dari patidana yang Bapak Ibu lakukan sebagai bakti, sebagai pengkondisi agar mendiang apabila membutuhkan, mereka ikut bahagia. Terkondisi lahir di alam bahagia. Dan apabila keluarga Bapak Ibu telah lahir sebagai dewa misalnya, mereka bahagia karena anak cucunya masih mengingat mereka.
Semoga Bapak Ibu Saudara, mari kita bertekad dalam batin. Semoga dengan patidana hari ini dan setelah Bapak Ibu mendengarkan dhamma, uraian dhamma atas karma baik ini, semoga para mendiang dapat mendapatkan limpahan jasa kebajikan kita semua. Semoga para mendiang berbahagia. Semoga para mendiang terkondisi lahir di alam bahagia, di alam surga. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya akhiri sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga